Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini, Pak Rido akan coba untuk mengujikan hipotesis ya, baik itu menggunakan regresi ya untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel independen ke variabel dependen, dan juga dengan menggunakan uji komparatif, yaitu melihat bagaimana perbandingan ya antara suatu objek, baik itu antara dua objek gitu ya, ataupun sebelum ataupun sesudah pada objek yang sama ya. Dan juga yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana korelasi ataupun hubungan antar variabel tersebut ya. Baik, dalam video ini Pak Rido tidak akan menjelaskan bagaimana cara untuk menguji asumsi klasik ya, karena itu nanti akan dijelaskan pada video lainnya. Dan kita langsung saja ya, bahwa kita ambil kesimpulan bahwa untuk data regresi tersebut ini sudah lolos atau sudah lulus uji asumsi klasik ya, di mana data tersebut ini lulus dari BLEU ya, di mana data tersebut ini adalah BLUE-nya adalah base, L-nya itu adalah linear, U-nya adalah unbiased, dan E-nya adalah estimator ya. Dimana untuk bisa menguji menggunakan regresi ya, baik itu linear sederhana, linear berganda ataupun logistik, itu harus lulus dari uji asumsi klasik dan harus memenuhi unsur ya tadi itu ya, BLUE seperti itu. Baik, kita langsung saja untuk uji regresinya, di mana di sini untuk variabelnya X1-nya adalah motivasi kerja, X2-nya adalah disiplin kerja, dan Y-nya adalah kinerja karyawannya. Oke, kita langsung ke analyze, lalu pilih regression dan pilih linear. Nah, kalau misalnya untuk uji regresi sederhana, itu hanya memasukkan satu variabel independen ya, dan satu variabel dependennya. Ini uji analisis regresi sederhana, di mana ujinya ini namanya juga sederhana ya, sudah tentu otomatis, maka ujinya itu adalah hanya satu variabel independen ke satu variabel dependen saja ya. Kalau misalnya ada dua variabel independen ke satu variabel dependen, maka ini sudah masuknya ke uji regresi linear berganda seperti itu ya. Ini sudah dimasukkan dan kita tidak perlu mengotak-atik lagi, baik itu di statistik, plots, ataupun save-nya tidak perlu diapa-apakan kembali. Langsung kita klik OK saja. Nah, di sini sudah disediakan ada beberapa ya, ada 4 kalau tidak salah tabelnya ya, dari variabel enter-nya atau remove-nya, lalu juga model summary-nya, ANOVA, dan juga koefisiennya. Yang pertama, untuk regresi linear ya, baik itu sederhana ataupun berganda, kita melihat dulu nilainya secara parsial ya, secara satu per satu. Nah, di sini untuk parsial atau pada uji T-nya itu kita bisa melihat pada variabel motivasi kerja dan juga disiplin kerja ya. Bisa kita lihat pada nilai T-nya ini. Nah, ini T-nya ini merupakan nilai dari T hitungnya ya. Nah, untuk membandingkan ataupun melihat hasil dari T hitung tersebut, ini harus dibandingkan dengan nilai dari T tabelnya ya. Jadi nanti nilai T hitungnya ini, yaitu untuk motivasi kerja, nilainya adalah 0,059. Ini harus kita bandingkan apakah lebih besar ya dibandingkan dengan T tabelnya, ataukah lebih kecil daripada T tabelnya. Nah, hasilnya nanti bisa dilihat di situ ya. Disiplin kerja ya, juga variabel keduanya juga sama. Nilainya adalah 4,088. Ini juga sama. Nanti harus kita bandingkan juga antara nilai T hitung ini dengan nilai T tabel tersebut ya. Itu untuk melihat berpengaruh atau tidaknya. Nah, cara kedua adalah dengan melihat dari signifikansinya. Nah, nilai signifikansi yang pertama untuk motivasi kerja yaitu 0,954. Dan juga untuk yang kedua disiplin kerja nilainya adalah 0,001. Nah, cara yang kedua ini adalah cara yang termudah sebetulnya ya untuk menilai apakah variabel tersebut itu dikatakan berpengaruh atau tidak berpengaruhnya. Caranya adalah dengan membandingkan nilai signifikansi ini yang sudah kita dapatkan dengan nilai probabilitasnya, di mana nilai probabilitasnya alfanya adalah 0,05. Jadi kalau misalnya nilai signifikansi kita ini lebih besar dibandingkan 0,05, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa variabel independen kita ini tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Tapi kalau misalnya lebih kecil dibandingkan dibandingkan nilai probabilitasnya, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa variabel independen kita ini berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, kita lihat langsung di sini pada variabel pertama, yaitu motivasi kerja, di mana nilai signifikansinya adalah 0,954. Di mana 0,954 ini lebih besar dibandingkan nilai probabilitasnya, yaitu 0,05. Sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan
kesimpulan bahwa variabel pertama motivasi kerja ini tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Ya, dilihat dari nilai signifikansinya. Kemudian kalau dilihat dari variabel kedua yaitu disiplin kerja ya, yaitu 0,001. Nah, nilai signifikansinya ini 0,001 ini lebih kecil dibandingkan dengan probabilitasnya, di mana alfanya nilainya adalah 0,05, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa disiplin kerja ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata variabel pertama tidak berpengaruh, variabel kedua ini berpengaruh ya, diambil dari nilai signifikansinya. Kalau untuk lebih lengkapnya, sebenarnya kita bisa lihat dari nilai T-nya ini ya, T hitungnya ini, nilai unstandardized coefficient-nya B-nya ini ya, betanya ini, dan juga nilai signifikansinya untuk mengatakan atau untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Di mana beberapa banyak penelitian kan memang mengatakan bahwa ada yang mengatakan berpengaruh positif signifikan, ada yang mengatakan tidak berpengaruh positif signifikan, dan sebagainya. Nah, kalau dilihat di sini, nilai unstandardized coefficient-nya B-nya ini untuk motivasi kerja nilainya adalah 0,013 ya, positif nilainya itu. Kalau positif dalam statistik dikatakan bahwa dia itu searah ya dalam statistiknya. Jadi positif itu bukan sesuatu yang baik, negatif itu bukan sesuatu yang buruk, bukan ya. Dalam statistika, positif itu artinya adalah searah. Ya, maksudnya adalah jika motivasi kerja ini naik ya, meningkat, maka tentu kinerja karyawan juga akan meningkat. Tapi sebaliknya, jika motivasi kerja ini menurun, maka kinerja karyawan pun akan menurun. Seperti itu ya. Itu positif. Kalau negatif gimana? Kalau negatif berarti kebalikannya kayak tadi ya. Berarti misalnya motivasi kerja itu meningkat, berarti kinerja karyawannya menurun. Atau misalnya motivasi kerjanya itu menurun, kinerja karyawannya itu akan meningkat. Seperti itu ya. Itu positif ataupun negatifnya. Nah, kedua variabel ini nilainya ini positif. Lalu T-nya ini kita melihatnya ini dia berpengaruh atau tidaknya, seperti itu ya. Yang dibandingkan antara T hitung ini dengan nilai T tabelnya. Lalu signifikansinya ini kita lihatnya itu adalah untuk menambahkan apakah nilainya tersebut itu signifikan atau tidaknya ya. Maka kita ambil dari variabel pertama, dan nilainya itu tidak berpengaruh ya, karena memang ini nilai T-nya ya ini ya, ini lebih kecil ya dibandingkan dengan T tabelnya ya. Dia itu tidak berpengaruh, lalu positif karena nilai unstandardized coefficient-nya betanya ini positif, dan tidak signifikan. Jadi dia tidak berpengaruh, positif, tidak signifikan ya. Mengambil dari nilai T-nya, mengambil dari B-nya ini, dan juga signifikansinya. Kemudian untuk variabel kedua disiplin kerja, ini bisa kita ambil kesimpulan dari T-nya ini berarti dia berpengaruh ya, karena memang lebih besar T hitungnya tersebut. Dia berpengaruh, dia juga nilainya positif dan nilainya signifikan. Berarti untuk variabel kedua dia berpengaruh positif signifikan. Itu untuk pembahasan mengenai regresi. Selanjutnya, pada uji hipotesis yang kedua, ya yang memang biasa digunakan juga adalah untuk uji komparatif. Nah, di mana uji komparatif ini adalah uji yang memang untuk melihat bagaimana sih perbedaan ataupun bagaimana sih apa namanya ya, sebelum atau sesudahnya atau pembandingan gitu ya antara dua hal seperti itu. Nah, di sini sudah Pak Rido sediakan dua contoh ya, di mana contoh yang pertama ini adalah melihat bagaimana mahasiswa sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melihat bagaimana sih dari baik itu kinerja misalnya ya, ataupun mungkin bagaimana sih pendapatan atau bagaimana ya yang lain-lainnya itu dari dua objek yang berbeda ya. Kalau satu ini adalah objek yang sama tetapi periodenya yang berbeda, itu sebelum dan sesudah. Nah, kalau ini periodenya sama tetapi objeknya yang berbeda ya, ini bisa membandingkan untuk dua hal tersebut ya. Kalau misalnya mahasiswa sebelum dan sesudah pelatihan, berarti kan objeknya sama, yaitu mahasiswa. Itu sebelum pelatihan itu bagaimana, sesudah pelatihan bagaimana, apakah bertambah keterampilannya, bertambah ilmunya gitu ya dari pelatihan tersebut. Nah, kalau kedua ini objeknya berbeda tetapi periodenya itu sama gitu ya, untuk membandingkan kedua objek ya yang memang berbeda. Oke. Nah, untuk uji komparatif ini Pak Ridho jelaskan juga ya, ini tidak perlu menggunakan semua uji asumsi klasik ya. Nah, yang memang perlu di uji itu hanya uji normalitasnya saja, dimana kalau untuk uji normalitas itu melihat bahwa datanya tersebut itu normal ataukah tidak ya, seperti itu. Tidak perlu untuk membuat ataupun apa ya, membuat-buat gitu ya, mengada-ada, mengubah, mengganti dan juga sebagainya macamnya dari uji normalitasnya tersebut. Nah, misalnya
Kalau misalnya pada saat diuji normalitas gitu ya, datanya tersebut ini tidak normal, maka tidak masalah, tidak apa-apa gitu ya. Tidak perlu untuk ditransform, tidak perlu untuk di-outlier, ataupun digunakan hal-hal lainnya agar datanya tersebut itu normal ya. Karena untuk uji komparatif ya, untuk uji beda ini, itu tidak ada unsur memang harus blue, memang harus normal, seperti itu tidak ada. Jadi datanya normal kita bisa menggunakan uji beda untuk virus sample t-test. Kalau ujinya ini ternyata datanya ini tidak normal ya, maka bisa kita teruskan juga ujinya ya, yaitu dengan menggunakan Wilcoxon-Sieg-Rank test ya. Jadi tidak perlu untuk menormalkan datanya. Data normal bisa digunakan, data tidak normal juga bisa digunakan. Langsung diuji saja. Nah, di sini kita langsung menguji saja ya, tanpa melihat apakah data tersebut itu normal atau tidaknya ya. Yang pertama, kalau misalnya datanya tersebut itu normal, kita nanti mengujinya menggunakan virus sample t-test ya. Caranya dengan mengklik analyze, lalu non-parametric test ya, analyze, kemudian compare-means ya, Parido kebalik, kemudian ada di sini parent sample t-test ya, untuk melihat perbandingan ini sebelum dan sesudahnya. Jadi objeknya ini sama, tetapi periodenya yang berbeda ya. Kita klik, nah mahasiswa sebelum dan juga mahasiswa sudah, ini langsung klik saja dua-duanya dan klik tanda panahnya ya, secara otomatis dia akan langsung masuk ke parent variable-nya. Kalau sudah tidak perlu klik option, tidak perlu bootstrap-nya juga tidak perlu ya, kita langsung klik OK saja. Dan kita lihat di outputnya, nah di outputnya sini ya, saya perbesar dulu. Nah, di parent sample t-test yang kita lihat adalah dari parent sample t-test ini. Ya, ada mean-nya, ada standard deviation-nya, standard error mean-nya ya, lower, upper-nya juga, tag-nya, df, sig-rank, signifikansi, two-tailed-nya juga ada. Nah, dari sini kalian nanti bisa menginterpretasikan atau membuat narasinya itu berdasarkan tabel parent sample testnya tersebut ya. Lalu untuk menguji apakah terdapat perbedaan ya, misalnya ya, mahasiswa sebelum pelatihan dan juga mahasiswa setelah pelatihan, maka kita bisa melihat kurang lebihnya sama seperti uji regresi ya, yaitu dengan membandingkan ya antara T hitung ini yang memang sudah kita dapatkan, yaitu adalah 0,458 dengan T tabelnya. Ya, itu yang pertama. Cara kedua juga sama, yaitu dengan menggunakan signifikansinya ya. Dan di sini nilainya adalah sig to testnya, signifikansi to tailed-nya, seperti itu. Nah, dari sini juga sama, kita bandingkannya itu dengan probabilitasnya itu standar ya, yaitu sama 0,05. Di mana 0,05 ini adalah standar error yang memang digunakan hampir di semua uji ya, seperti itu. Walaupun memang Parido tidak mengatakan semua uji itu pasti menggunakan probabilitasnya standarnya adalah 0,05 ya. Hanya ada beberapa yang memang tidak menggunakan probabilitas alfanya itu adalah 0,05 seperti itu ya. Ingat yang Parido informasikan bahwa biasanya 0,05 itu adalah standar errornya atau 5%-nya. Jadi biasanya 5% itu adalah error dari sistem, error dari orangnya gitu ya, yang biasa disebut adalah human error gitu ya. Itu error-error tersebut ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada error yang memang lebih dari 5% ya, lebih besar daripada 5% atau 0,05, berarti bukan lagi human error, tetapi orang yang error ya, seperti itu. Berarti banyak sekali terjadi kesalahan yang memang dilakukan oleh orang tersebut ataupun datanya yang memang errornya, seperti itu ya. Oke, di sini juga sama, kita ambil probabilitasnya standarnya adalah 0,05. Dimana kalau misalnya nilainya ini, signifikansinya ini lebih kecil daripada probabilitas, ya 0,05, maka bisa dikatakan terdapat perbedaan. Tapi kalau misalnya lebih besar dibandingkan 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan. Ya, di sini kita lihat signifikansinya ya, yang lebih mudah, nilainya adalah 0,661, di mana 0,661 ini nilainya lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan probabilitas alfanya, yaitu 0,05. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa mahasiswa sebelum pelatihan dan antara mahasiswa sebelum pelatihan dan juga mahasiswa sesudah pelatihan ini tidak ada perbedaan ya, antara mahasiswa sebelum pelatihan dan juga mahasiswa setelah pelatihan. Jadi ya aja wae gitu ya, sama aja podo wae ngono ya, baik itu entah itu keterampilannya, entah itu ilmunya dan juga sebagai macamnya. Seperti itu ya. Jadi kalau memang datanya tersebut ini ya, Parido ulangi, kalau datanya ini normal. Tapi kalau misalnya datanya itu tidak normal, bagaimana Pak? Nah, kalau datanya tidak normal, kita bisa menggunakan cara atau metode yang kedua ya. Kali ini untuk metode yang kedua, kita gunakan objek yang kedua ini ya. Caranya klik analyze, lalu non-parametric test, pilih legacy dialog, dan juga pilih to related ya sample ya, untuk uji Wilcoxon ya, seperti itu ya. Jadi klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan pilih to related samples.
Ya, kita klik. Nah, di sini tesnya yang kita gunakan adalah Wilcoxon, ya. Caranya juga sama. Di sini kita bandingkannya bukan lagi mahasiswa sebelum pelatihan dan mahasiswa setelah pelatihan, tetapi kita bandingkan nih antara kedua objek yang berbeda, yaitu Bank Sentral Asia atau BCA dan juga Bank Mandiri. Kita klik juga dua-duanya, klik tanda panahnya, maka variabel 1 yaitu untuk Bank Sentral Asia atau BCA, variabel 2 ini Bank Mandiri atau Bank Mandiri, ya. Sudah tidak perlu mengecek ataupun mengklik apapun lagi, ya tinggal klik OK saja. Nah, setelah diklik OK ini muncul dua tabel, ya. Tabel ranknya ini masing-masing berapa, N-nya ini berapa, ya masing-masingnya, main ranknya ini berapa, sum of ranknya juga berapa. Nah, yang kita perhatikan di sini cukup lihat dari tes statistik. Ya, di tes statistiknya dan nilai Z-nya adalah minus 0,561. Ya, lalu juga asymptotic two-tailed-nya, ya asimtot dari signifikansi two-tailed-nya nilainya adalah 0,575. Nah, untuk membandingkan ataupun untuk menilainya bagaimana, Pak? Nah, caranya sama juga. Kita bandingkan antara nilai signifikansinya ini atau dari asimtot signifikansi two-tailed-nya ini ya dengan nilai probabilitas alfanya yaitu 0,05. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan, ya berhubung nilai asimtot signifikansi two-tailed-nya adalah 0,575, ini lebih besar dibandingkan 0,05, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa antara Bank BCA dan juga Bank Mandiri ini tidak ada perbedaan. Ya, sama-sama aja podo wae gitu ya. Entah itu podo wae-nya itu dari sisi keuntungan, entah itu podo wae-nya itu dari sisi jumlah nasabah ataupun lain-lainnya ya. Yang pasti tergantung atau disesuaikan dengan variabel apa yang memang akan diujikan. Ya, seperti itu ya. Jadi ini untuk uji hipotesis yang kedua yaitu uji komparatif ya untuk membandingkan satu objek dengan dua periode yang sama ataupun membandingkan dua objek dengan periode yang sama seperti itu ya. Kalau tadi itu objeknya sama periodenya berbeda, kalau yang kedua adalah objek yang berbeda tetapi periodenya sama seperti itu ya. Kemudian kita beralih ke uji yang ketiga, yaitu melihat uji korelasi ya, uji hubungan, di mana di sini kita sudah menyediakan ada tiga variabel ya, dua variabel independen dan juga satu variabel dependen. Ada ROE, ada ROA dan juga ada CP ya, closing price. ROE return on equity, ROA return on asset dan juga CP-nya adalah closing price-nya. Nah, caranya bagaimana untuk mengujinya? Sama ya, kita klik analyze, lalu pilih correlate dan pilih bivariate. Nah, Pak, itu kan bukannya cara untuk menguji validitas gitu ya. Iya memang karena sama ya, sama-sama melihat korelasinya ataupun hubungannya ya. Nah, kalau misalnya korelasi juga terbagi menjadi dua ya, sama seperti regresi. Ada regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda. Korelasi juga sama, ada korelasi sederhana, ada korelasi berganda ya. Korelasi sederhana berarti ya sama juga seperti regresi, melihat bagaimana satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Itu kalau sederhana. Kalau berganda, maka lihat dari dua variabel independen dengan satu variabel dependen. Nah, dalam hal ini kita langsung masukkan saja ya antara variabel X1-nya ROE, variabel X2-nya ROA, dan juga variabel dependennya ya, yaitu CP, closing price-nya. Nah, ini tidak perlu kita klik yang lainnya gitu ya, kita langsung klik OK saja. Nah, setelah diklik OK, maka akan muncul tabel output-nya, itu untuk correlation-nya, ya, untuk hubungannya. Nah, di sini bisa kita lihat nih, dari kita jangan melihat ROE ketemu ROE ya, karena nilainya pasti akan menjadi 1 dan N-nya saja 19 ya, karena kita menggunakan 19 pertanyaan ya, atau 19 data seperti itu. Nah, kita bisa melihat dari ROA return-nya, ROA ya, ataupun return on asset-nya, ataupun dari CP-nya, closing price-nya. Nah, kita ambilnya dari ini saja, closing price juga lain-lain ya. Untuk ROE ya, ketemu dengan CP, closing price-nya. Nilainya di sini ada percent correlation-nya adalah 0,267 ya, dan juga signifikansinya yaitu 0,269 dan N-nya jumlah sampelnya atau jumlah datanya adalah 19. Nah, untuk korelasi juga sama menilainya untuk membandingkan. Untuk correlation ini yang kita dapatkan yaitu percent correlation, ini adalah nilai dari R hitungnya. Nah, untuk menilai atau untuk mengambil kesimpulan apakah terdapat hubungan ataukah tidaknya, itu kita bandingkan antara R hitungnya dengan R tabelnya. R hitung sudah kita dapatkan, yaitu nilai dari percent correlation ini adalah R hitungnya. Nah, tinggal kita bandingkan dengan R tabelnya. R tabelnya silakan nanti masing-masing bisa googling ya, bisa juga melihat bagaimana
R tabelnya itu yang memang sudah Pak Rido sediakan pada PPT ya. Jadi masing-masingnya nanti silakan bisa di-download secara mandiri itu ya. Nah, itu yang pertama, yang membandingkan antara R hitungnya dengan R tabelnya. Lalu cara kedua, cara yang memang relatif lebih mudah, yaitu sama juga membandingkan dari nilai signifikansi dan juga nilai probabilitas alfanya. Ya, probabilitas alfa yang digunakan standarnya masih sama, yaitu 0,05. Nah, dari sini tinggal kita bandingkan nih. Lalu pembandingannya pun sama ya, di bawah ataupun lebih kecil dibandingkan probabilitasnya yaitu 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan. Tapi kalau nilai signifikansinya ini lebih besar dibandingkan probabilitasnya yaitu 0,05, maka diambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan. Nah, di sini bisa kita ambil yang pertama. Untuk ROE ya, return on equity terhadap closing price-nya. Nilai signifikansinya adalah 0,269, probabilitasnya adalah 0,05. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa return on equity di sini tidak memiliki hubungan dengan closing price. Ya, seperti itu ya untuk kesimpulannya berdasarkan dari nilai signifikansinya ya, antara signifikansi dari ROE-nya ya dengan probabilitas alfanya ya dari standar probabilitas alfanya tersebut. Kemudian untuk variabel kedua yaitu return on asset atau ROA, di mana nilai Pearson correlation-nya adalah 0,637 ya, dan nilai signifikansinya adalah 0,003. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan nih. Dari R hitungnya ya, yang berbintang 2 ini, dia ini lebih besar dibandingkan R tabelnya. Maka bisa kita ambil kesimpulan ya, di mana untuk ROE atau maaf ya, ROA return on asset ini memiliki hubungan dengan closing price ya. Nah, lalu kemudian kalau dilihat dari signifikansinya ya, nilai signifikansinya adalah 0,003 di mana nilai tersebut ini jauh lebih kecil dibandingkan probabilitas alfanya yaitu 0,05. Sehingga dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa return on asset ini memiliki hubungan ya dengan closing price atau dengan CP-nya tersebut ya. Seperti itu. Ini untuk pengambilan kesimpulan untuk uji korelasi. Nah, itu dia untuk penjelasan kita pada hari ini, yaitu untuk uji hipotesis ya, baik itu untuk uji regresi melihat seberapa atau bagaimana pengaruh ya dari suatu variabel independen ke variabel dependen, lalu uji komparatif bagaimana melihat perbedaan ya, perbedaan periode ataupun perbedaan objek ya sebelum dan sesudah ataupun dua objek yang berbeda, dan bagaimana korelasi yaitu bagaimana hubungan gitu ya antar satu variabel dengan variabel lainnya seperti itu. Oke. Baik, itu saja yang Pak Rido ajarkan ataupun yang Pak Rido informasikan untuk hari ini, dan Pak Rido akhiri. Terima kasih.